Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah siang ini kita akan membahas tema kesolehan menuju kesolehan keluarga menuju kesolehan masyarakat. Oke. Baik Ustaz, tafadhol. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan keberkahan dan ini adalah musim seminya orang-orang yang beriman. Sungguh satu hal yang paling membahagiakan, paling indah hanya bagi orang beriman. Kalau kita bisa merasakan keindahan, merasakan kenyamanan, kebahagiaan, warna-warni hidup yang luar biasa di Ramadan ini, maka bersyukurlah, berarti kita orang yang memiliki iman yang baik. Tapi kalau tidak, maka kalau Ramadan kita rasa sebagai beban, sesuatu yang tidak ada indah-indahnya, maka ini sebenarnya merupakan informasi valid tentang keimanan kita yang masih sangat tipis. Karena ini bulan yang merupakan Rabiul Mukmin, musim semi orang. Dan jangan lupa bahwa Ramadan ini pun Allah berikan, Allah siapkan juga untuk tema bulan keluarga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat di Al-Baqarah 187. Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 itu berbicara tentang Ramadan, aktivitas Ramadan, fikih Ramadan, puasa, Quran, doa. Tapi di 187 Allah SWT tentang keluarga. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'fa ankum wal ana bashiruhunna wa ma kataballahu. Sampaikan dihalalkan bagi kalian untuk mencampuri istri kalian di malam Ramadan. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Allah tahu bahwa kalian dahulu sulit dalam karena ada syariat yang sebelumnya agak cukup sulit tentang Ramadan ini, terutama tema campur suami istri yang dahulu menjadi beban sendiri. Itu kalian menjadi hal yang sulit dalam hidup kalian. Kemudian Allah maafkan itu, Allah ringankan. Maka sekarang campurilah istri kalian dan carilah apa yang ditakdirkan Allah untuk kalian. Karena itulah maka para ulama tafsir mengatakan kalimat yang ditakdirkan Allah untuk kalian dengan pembahasan konteks tadi artinya adalah carilah anak di bulan Ramadan itu. Ya, jadi sesuatu dirahmati Allah SWT. Tapi Allah sudah sampaikan bahwa itu sampai 1 sampai 20. Karena kalau sudah 10 itu iktikaf. Itu Allah berfirman wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian campuri istri kalian ketika kalian sedang iktikaf di masjid. Dan Nabi sendiri juga ketika 10 hari terakhir kita tahu kalimat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi 10 hari terakhir itu syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Itu maknanya para ulama katakan adalah Nabi sudah menjauhi istri-istri 10 hari yang terakhir. Baik. Jadi dari ayat ini saya cuma ingin tunjukkan bahwa Ramadan itu ternyata juga bulan keluarga. Jadi pembahasannya sangat keluarga. Kalau kita mau mendalami, maka pembahasannya luar biasa. Itu artinya begini, Ramadan ini mestinya kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendidik keluarga. Apalagi bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang hati manusia itu terbuka. Jangankan orang-orang yang soleh, jangankan keluarga-keluarga yang soleh.
orang-orang biasa saja yang jarang ke masjid sekarang ke masjid kok. Masjid jadi penuh, alhamdulillah. Sampai sekarang masih ramai masjid. Artinya orang-orang yang tidak pernah terlihat. Ya kan, kalau kita di luar Ramadan biasa sholat di masjid, kan ketahuan jamaah yang biasa sholat di masjid, kemudian ada yang nongolnya cuma Ramadan, gitu Ramadan hilang juga. Gitu. Artinya bahwa Ramadan ini kesempatan luar biasa. Kalau kita mendidik keluarga kita, artinya kita mendidik di bulan yang Ramadan ini adalah merupakan bulan terbukanya hati untuk kebaikan dan kebenaran. Maka ini akan sangat memudahkan kita. Jadi tolong manfaatkan sebaik-baiknya untuk membersamai keluarga kita. Dalam tema kita hari ini kan kita tema yang diamanahkan ke saya tentang kesolehan, membangun kesolehan keluarga untuk kesolehan masyarakat. Ini memang kita harus memulai dari tema keluarga, baru tema kesolehan masyarakat. Ya, ada beberapa catatan penting di awal. Hari ini ada beberapa ketimpangan, beberapa hal yang salah. Yang pertama, kesalahan pertama adalah ada sekelompok orang yang sangat peduli dengan kesolehan keluarganya, ya, dia atau kebaikan keluarganya, dia memikirkan segala sesuatunya untuk keluarganya, tetapi dia tidak hadir di masyarakatnya. Ini kesalahan. Kalau betul kita dalam mendidik keluarga, memberikan visi pada keluarga kita, maka pasti kita akan hadir di masyarakat kita. Karena ada orang yang hidupnya ya hanya untuk keluarganya. Dan itu dalam Islam tidak tepat. Pasti tidak benar. Nabi sudah mengatakan untuk kita, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang beriman yang mau berinteraksi, bercampur dengan masyarakatnya dan sabar atas apapun yang menyakitkan lebih baik dibandingkan mukmin yang tidak mau berinteraksi dengan masyarakatnya dan tidak sabar dengan semua yang menyakitkan itu. Artinya bahwa dan memang sudah sunatullahnya dan sudah fitrahnya manusia ini adalah makhluk sosial, maka mestinya muslimin tampil. Jadi tidak ada muslimin itu tidak peduli dengan masyarakat, itu tidak ada. Hanya masa zaman egois seperti zaman hari inilah kemudian kita hanya memikirkan setinggi-tingginya hanya urusan keluarga. Pokoknya pasangan saya, anak saya, ya kan, mungkin hanya sampai cucu saya, sehebat-hebatnya naik paling hanya ke bapak ibunya, kemudian sudah itu segalanya dalam hidup saya. Orang beriman tidak begitu. Orang beriman yang baik itu yang hidupnya, kebaikannya dan manfaatnya itu luas sekali. Keluarga itu hanya merupakan salah satu kebaikan kita. Tentu memang dia yang pertama dan utama, itu karena kalimat Nabi juga, ibda biman ta'ul. Kata Nabi, mulailah dari orang yang kamu tanggung. Itu memang nomor satu, ya. Tetapi tidak berhenti di situ. Nah, ini catatan sebagian kita itu seluruh perhatian, seluruh hidupnya hanya untuk keluarganya. Ya tadi, pasangannya, anaknya, paling setinggi-tingginya orang tuanya, mungkin mertuanya. Udah itu dok. Nah, kalau yang masih ada yang begitu cara berpikirnya, yuk kita benahi. Ya, karena orang beriman itu kita diajarkan, Masya Allah, kita ini diajarkan, kita jangan lupa loh. Kita ini hidup di bumi ini, lahir di bumi ini, ya diberi Allah kesempatan untuk menikmati hidup di bumi ini, itu punya akad sama Allah, ya kan? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, bahwa Allah SWT sudah berkata pada malaikat jauh-jauh hari kan, bahwa aku jadikan di bumi itu khalifah. Tugas khalifah apa? Tugas khalifah ayat lain mengatakan bahwa Allah menginginkan kalau manusia itu ditunjuk jadi khalifah, tugasnya adalah wasta'marakum fiha. Tugas kalian adalah memakmurkan bumi. Itulah tugas orang beriman. Kalau tugasnya memakmurkan bumi, itu berarti tidak boleh kepala kita itu isinya cuma keluarga saya, keluarga tidak cukup. Ya, itu satu. Kesalahan yang kedua, itu kesalahan pertama yang harus kita benahi. Kesalahan yang kedua adalah sebaliknya. Ada orang-orang yang sangat peduli dengan perbaikan masyarakat, lingkungan, berdakwah dan segala macam. Dia lupa keluarganya. Ini jelas pelanggaran terhadap hadis Nabi tadi saya bacakan. Ibda biman ta'ul, mulailah dari orang yang kau tanggung. Dan biasanya dakwahnya pun tidak berhasil. Biasanya, karena dia putus generasi,
Padahal generasi pelanjut yang paling istimewa adalah anak-anak kita. Nah itu kan yang bisa kita pastikan kalau anak-anak kita. Nah orang lain kita tidak tahu. Ya, itu satu. Yang kedua adalah ini masalah keteladanan. Orang lain yang kita dakwai, kita ajak itu kan juga pasti melihat. Umpamanya kalau contoh saya, kalau saya banyak bicara, banyak ceramah, orang kan pasti, apalagi kalau saya bicara tentang tema keluarga, orang ingin tahu Budi Azhari keluarganya kayak apa sih? Itu kan keteladanan. Babnya adalah bab keteladanan. Ketika gagal di keteladanan, maka inilah kemudian dakwah itu menjadi sulit untuk memperbaiki dan membenahi masyarakat. Itu karena babnya adalah bab keteladanan. Baik ya, saudara rahmatullah, itu dua kesalahan yang benar yang mana? Yang benar yang ketiga. Yang ketiga yang benar adalah mulailah dari membenahi keluarga, peduli pada kesolehan mereka, peduli pada tanggung jawab kita masing-masing di rumah apa, karena suami punya tanggung jawab, istri punya tanggung jawab, anak punya tanggung jawab. Mulailah dari situ. Kemudian setelah itu jangan berhenti di situ. Kita harus meluas sampai pada pembahasan sosial, pembahasan masyarakat secara besar. Ini bisa langsung kita baca pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang kita hafal tentang doa keluarga. Ya, doanya Ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Rahman dalam surah Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang doa yang kita semua hafal, harus kita baca ini. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Ya, orang-orang yang Ibadur Rahman, hamba Allah yang Maha Rahman, itu doanya adalah, ya Allah Rabb kami, anugerahkan pada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang bertakwa. Nah lihat ya, ini ada dua sisi permintaan kita, ada dua permintaan. Permintaan pertama adalah permintaan untuk dalam rumah tangga kita. Ya, ini tanggung jawab kita di rumah tangga, yaitu agar pasangan dan anak-anak itu menyejukkan pandangan mata kita. Ya, ini permintaan untuk urusan keluarga. Tapi ternyata keluarga ini pun diamanahi oleh Allah dalam doa itu agar kita siapkan untuk menjadi pemimpin. Bagi siapa? Bagi orang bertakwa. Di masyarakat bertakwa, masyarakat yang istimewa itu masyarakat bertakwa, pemimpinnya adalah keluarga ini. Nah, ini luar biasa. Artinya bahwa ada dua visi dalam doa itu. Maka dua visi ini, dua-duanya harus kita miliki. Nah, Quran memulai, visi itu dimulai dari qurrata a'yun dulu. Jadi beresin dulu lah ya, bereskan dulu urusan rumah tanggamu, ya kan? Tapi kamu harus sudah punya visi yang besar tentang kepemimpinan dalam umat ini. Nah, ini artinya bahwa semua harus memulai dari keluarga. Bagaimana praktek nyatanya? Ini praktek nyatanya, contohnya. Bahwa bagaimana keluarga ini soleh di dalam rumah kita, kemudian dia kelak di kemudian hari memang dia menjadi pemimpin. Ya, menjadi pemimpin untuk umat ini. Karena umat ini luas tugas-tugasnya, maka kepemimpinan di mana saja. Di bidang apa saja? Dengan kepemimpinan yang tinggi, artinya dengan kapasitas, kualitas, kredibilitas yang tinggi. Yang terlahir dari rumah kita ini. Bagaimana contoh praktek? Ini contoh prakteknya. Umpamanya, contoh prakteknya apa? Umpamanya tentang masalah membangun kesolehan dengan ilmu. Umpamanya ilmu di dalam rumah, umpamanya. Kita tahu bahwa di dalam Islam itu, ilmu itu dimulai dari ilmu agama ini. Ya, tentu agama ini sumber awalnya adalah Quran. Kemudian hadis Nabi SAW. Maka kalau generasi kita akrabkan dia dengan Quran, kita akrabkan dia dengan hadis-hadis Rasul SAW, ya, kemudian ilmu-ilmu syariat ini, maka sungguh memang alangkah luar biasanya, ya, alangkah luar biasanya. Itu artinya sebenarnya kita sedang membangun kesolehan di rumah kita dengan ilmu, dan kelak mereka bahkan bisa menjadi pemimpin di umatnya di bidang ilmu. Nah, ini contohnya. Ya, dia akan menjadi pemimpin di umatnya di bidang ilmu. Kalau kita bimbing anak-anak kita umpamanya, kita bimbing untuk mereka akrab dengan Qurannya, akrab dengan hadis Rasulnya, kemudian
mereka belajar ulum syariah dengan cara yang sangat baik, maka kelak mereka pun bisa menjadi pemimpin terbaik. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya kepemimpinan yang paling kokoh itu adalah kepemimpinan agama. Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, "Kana Banu Israel yasusuhum anbiya'uhum kullama halaka nabi khalafahu nabi." Dahulu Bani Israel itu secara siasa, yasusuhum dari kata siasa artinya politik hari ini. Ya, diterjemahkan politik. Secara siasa itu yang memimpin adalah para nabi mereka. Setiap nabi meninggal, Allah ganti nabi yang lain. Artinya itu secara siasa. Maka ini hasil rahmati Allah berarti kan kepemimpinan yang tinggi sekali. Makanya tadi waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami bagi orang bertakwa adalah sebagai imam, sebagai pemimpin. Para ulama tafsir pun mengatakan imamatuddin, kepemimpinan bidang agama. Nah, bagaimana mau memimpin wong kita ini awam agama? Makanya rumah kita harus menjadi tempat untuk menggodok generasi berikut di mana mereka menjadi ahli-ahli dalam ilmu agama. Quran mereka hafal, tafsir mereka ahli, hadis mereka ahli, fikih mereka ahli, begitu. Ini imamatuddin yang di dalam doa tadi waj'alna lil muttaqina imama, itu para ulama tafsir menyatakan imamatuddin. Artinya kenapa imamatuddin? Karena itu yang paling tinggi. Dia paling tinggi. Kan kita bisa lihat ya. Coba bisa lihat. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kepemimpinan itu yang sampai mendarah daging di masyarakat dan mampu menggerakkan itu adalah kepemimpinan agama. Kalau babnya hanya kepemimpinan politik murni seperti hari ini, ya itu Anda bisa lihat sendiri lah. Ya, tidak akan pernah sekuat di dalam hati masyarakat, sekuat masyarakat itu kalau sudah mencintai ahli ilmu. Mereka kalau sudah mencintai ahli ilmu, Masya Allah, mereka bisa siap untuk apa saja, bahkan siap untuk mati itu. Dan begitu karakternya. Itu imamatuddin. Maka ini contoh. Jadi kalau kita bangun generasi kita, ya kita bangun generasi kita dengan ilmu-ilmu agama yang kokoh di dalam visi keluarga kita, nah itu harus dititipkan pada mereka. Jadi gini, kalau mereka kita ajari Quran, kita ajari hadis, kita ajari fikih apapun, itu bukan visinya jangan salah, karena ini saya mohon maaf ya, kadang-kadang masih ada orang dengan visi yang salah gitu. Kenapa anaknya menghafal Quran, kelak jadi imam besar? Ya, saya hanya khawatir dengan kalimat ini sebenarnya ketika ini ternyata salah niat juga. Maka maksud saya adalah bagaimana generasi ini dibangun dengan ilmu-ilmu syar'i yang kokoh. Nah, setelah itu mereka akan bermanfaat di bidang manapun ilmunya. Ya, karena orang menghafal Quran umpamanya itu bukan untuk jadi ahli tafsir saja. Dalam kebesaran Islam dahulu, dan itu yang akan kembali adalah bahwa ahli apapun, bahkan ahli umum, ilmu umum sekalipun, itu dalam sejarah Islam dahulu mereka para penghafal Quran. Jadi hafal Quran itu ya sudah seperti seperti kita hari ini kurang lebih belajar sholat lah gitu. Setiap kita kan bisa sholat. Bacaan sholat kita bisa, setiap kita. Ya kurang lebih begitulah dahulu. Dulu ilmuwan Islam, ahli-ahli Islam dalam bidang apapun termasuk bidang ilmu umum, itu mereka penghafal Quran. Biasa saja. Hari ini sih masih ada alhamdulillah, tapi jumlahnya masih sedikit yang model gitu. Nah itu harus kita perbanyak. Jadi mereka mau ahli apapun nggak ada masalah. Kenapa? Nanti selain Quran itu adalah kitab petunjuk, kitab cahaya yang mencahaya dan selalu menjaga mereka sepanjang hidup mereka, juga menjadi inspirasi besar untuk ilmu mereka. Yang tentu tidak ada dalam ilmu lain. Kalau kita masih percaya dengan Quran ya, tidak ada dalam ilmu lain. Bahkan dia bisa memberikan solusi-solusi besar yang tidak diberikan oleh ilmu hari ini. Jadi ketika ada masalah-masalah tidak selesai, itu bisa jadi selesai di tangan orang-orang Qurani. Ya, orang-orang yang dengan keilmuannya dan dia punya basic Quran yang kokoh. Ini contoh. Contoh lain umpamanya tentang tema kepedulian di masyarakat. Tentang kepedulian di masyarakat contohnya. Kegagalan kita di dalam tema kepedulian di masyarakat. Ya kadang-kadang kita suka bahasa kita ngenes gitu ya, ngelihat ada peristiwa apa gitu, orang di jalan gitu, peristiwa di jalan, kemudian masalah kepedulian.
Ya, egoisme yang luar biasa. Itu kan karena kegagalan di rumah tangganya. Dia begitu itu karena didikan rumah tangganya egois. Didikan rumah tangganya egois sekali. Hidup masing-masing, ya, kepedulian tidak ada. Yang ada adalah hidup dilayani oleh pembantu ketika orang punya fasilitas. Bahwa dia punya kepedulian, ada apa kepedulian, dia lakukan, dia pungut, dia letakkan, dia rapikan. Itu masalah kepedulian kan latihan, masalah latihan. Dan kalau selalu mengandalkan orang lain, tinggal kalau di rumah didikannya umpamanya selalu kalau yang punya pembantu menyandarkan pada pembantu, jadi tinggal teriak ke pembantunya atau ke sopirnya, ya ini memang masalah kepedulian. Padahal ini masalah kebaikan itu, lihatnya masalah kebaikan. Umpamanya Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi, unzuru ilaman huwa asfala minkum wa la tanzuru ilaman huwa fawqakum wa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Contohnya hadis ini Nabi mengatakan bahwa lihatlah orang di bawah kalian, jangan lihat orang di atas kalian dari sisi dunia ya, karena itu akan membuat kalian tidak mudah meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya gini, Anda mau sekaya apapun, tapi nilai bahwa keluarga kita ini melihat orang yang di bawah kita, tertanam nilai itu kan mereka bisa merasakan itu kebaikan. Masalah Anda sekarang orang kaya raya nggak ada urusannya. Makanya nanti begitu orang kaya raya yang hanya biasa dilayani pembantu, terus jadi pemimpin umat, jangan berharap tentang kepedulian. Mereka kan nggak pernah merasakan, mereka nggak bisa tuh merasakan karena tidak pernah melaksanakan hadis melihat orang di bawah kita. Contoh gini kan, anak-anak kita yang biasa hidup dengan fasilitas, coba ajak ke tempat orang-orang yang, mohon maaf umpamanya tinggal di tempat yang umum, yang ya gitulah ya keadaannya ekonomi tidak seberuntung umpamanya sebagian kita. Coba itu, mereka baru sebentar mereka sudah tidak nyaman. Padahal dengan cara itu dia bisa merasakan bahwa dengan itulah bahwa ajdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Itu yang membuat kalian tidak mudah meremehkan nikmat Allah. Ya kan? Nah, coba apa yang tidak ada? Kalau buka puasa itu orang yang punya harta, kalau buka puasa ya Allah di meja semua ada. Ya, makanan, minuman, warna-warni lengkap semua ada. Kadang cuma kurang satu hal sudah ngomel. Itu kan karena tidak pernah diajari tentang ya Allah ada berapa banyak orang yang tidak bisa buka seperti kita. Ada orang yang puasa ingin berbuka, tidak ada yang dipakai untuk berbuka. Kan nggak ada, rasa itu tidak ada. Padahal itu nilai kebaikan yang Nabi sampaikan, tidak peduli Anda punya harta atau tidak punya harta. Kelak ketika anak-anak terdidik dengan kepedulian, kemudian menjadi keluar ke masyarakatnya, jadi pemimpin di masyarakatnya, Anda akan lihat kebijakan-kebijakannya adalah kebijakan kepedulian. Saya ketemu dengan seseorang, Masya Allah, sekarang beliau memimpin sebuah lembaga sosial besar di Indonesia. Saya tanya beberapa programnya, sampai karyawannya saja bilang begini, itu beliau itu kadang-kadang memikirkan orang tidak mampu yang kita aja nggak kepikiran. Setelah saya tanya masa lalunya, ternyata beliau dulu masa lalunya sangat sulit hidup. Orang yang tidak mampu di kampung dan sangat sulit kehidupannya. Begitu Allah kasih kesempatan, itu dia rasakan otomatis kan dalam hidupnya. Karena itu keadaan dia. Begitu jadi pemimpin, dia pasti ingat kesulitan itu. Nah yang repot adalah anak-anak yang dari kecil hidup dalam fasilitas. Ini bahaya fasilitas sebenarnya. Padahal tadi sudah sampaikan, saya ulangi sekali lagi. Seperti hadis unzuru ilaman bu asfalmi, lihat yang orang di bawah kalian. Jangan lihat orang di atas kalian dalam urusan dunia ini. Itu nilai yang harus ada, bukan masalah miskin nggak miskin. Miskin atau kaya bukan, itu nilai yang harus ada pada kita, di keluarga kita. Ini contoh, dan kalau terbangun itu dalam rumah, kalau visi itu ada dalam rumah kita, terlatih mereka, maka begitu kelak dia tampil di masyarakat, Masya Allah, kepedulian yang luar biasa. Tadi contohnya ya, bahkan orang lain tidak kepikiran tentang orang-orang yang sesulit itu, dia kepikiran untuk membantu, dia tahu, ini ada level kesulitan di level ini. Orang lain tidak tahu, kenapa? Kan dia pernah tahu itu. Ini contoh tentang tema kepedulian. Ya, contoh lain umpamanya ini tema besar sekali. Buktinya dalam Al-Quran, bahkan ini ada suratnya. Khusus nama suratnya surat Asy-Syura. Asy-Syura artinya musyawarah. Ya, surat musyawarah. Itu artinya betapa pentingnya tema musyawarah.
Hari ini kalau kita menyaksikan umpamanya, kadang-kadang kita juga ngenes juga gitu ya. Bahwa musyawarah ternyata bahkan jadi pemimpin pun kadang tidak cakap dalam bermusyawarah. Nggak cakap dalam bermusyawarah. Musyawarah itu kan artinya melibatkan orang lain, mendengar pendapat orang lain. Nah, karena itu orang lain, maka bisa jadi kan terjadi perbedaan-perbedaan, namanya beda kepala, beda pendapat. Itu kita nggak siap berbeda pendapat itu. Kita nggak siap. Pokoknya ya saya. Rasul Muhammad SAW itu memberikan contoh terbaik untuk tema musyawarah. Kenapa? Karena itu diperintahkan langsung untuk Nabi. Wasyawirhum fil amr. Musyawarahkan wahai Muhammad, diperintah Allah. Musyawarahkan wahai Muhammad semua urusan masyarakat itu. Makanya Nabi Muhammad itu orang yang sangat peduli dengan musyawarah. Sahabat sampai mengatakan tidak ada orang yang paling sering minta pendapat orang lain melebihi Rasulullah Muhammad SAW. Bayangin coba. Padahal, para ulama sampai mengatakan begini, padahal kalau ada orang yang boleh tidak musyawarah, itu Rasul. Kenapa boleh tidak musyawarah? Lalu dipimpin langsung sama Jibril. Kalau ada apa-apa, Jibril turun. Ada salah, Jibril turun. Jibril turun membantu. Jibril turun membimbing. Ramadan, tiap malam Jibril datang ke Rasulullah SAW. Bayangkan coba. Jadi kalau ada orang yang boleh tidak musyawarah Rasul, tapi itu pun Rasul sangat sering minta pendapat sahabat. Yang kadang pendapat sahabat itu mengalahkan keinginan beliau. Perang Uhud contohnya. Menjelang perang Uhud itu, Nabi SAW mengumpulkan para petinggi sahabat di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi menyampaikan bahwa ini pasukan Quraisy sudah bergerak. Mereka ingin memerangi kita. Pertanyaannya, musyawarah itu judulnya begini. Apakah kita tunggu di dalam kota Madinah, kita perang dalam kota, perang kota, ataukah kita jemput dia di luar kota Madinah, kita perang di luar kota Madinah? Itu judul musyawarahnya. Tapi sebelum musyawarah dimulai, diambil pendapat sahabat, Nabi itu mengungkapkan mimpinya. Coba bayangkan. Dan semua sahabat tahu kalau mimpi Nabi itu bukan sembarang. Ya, yang mimpi Nabi itu wahyu. Nabi menyampaikan mimpinya tentang Nabi punya pedang, kemudian pedangnya itu rusak itu. Apa bahasa kitanya? Rusak gitu ya pedangnya itu. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sarungnya itu, kemudian ada yang tersembelih dari ternak dan segala macam. Itu mimpi Nabi yang ditakwil langsung oleh Nabi. Takwilnya itu sebenarnya menunjukkan bahwa ada keluarga Nabi yang akan meninggal, dan ternyata dari mimpi itu mengisyaratkan bahwa kita perang kota. Artinya kita tunggu mereka sampai masuk Madinah, kita perang. Kita nggak jemput keluar. Tapi karena ini musyawarah terbuka, itu keinginan Nabi. Tapi ketika diambil pendapat sahabat, ternyata Nabi kalah suara. Bahwa ternyata yang lebih banyak adalah bahwa kita jemput mereka di luar kota Madinah. Sudah. Namanya juga musyawarah. Kalau musyawarah ya siap terima. Nah kita ini kan gayanya saja bicara demokrasi, ya kan? Demokrasi ya kan, suara rakyat, suara Tuhan lah, ya, bahasa demokrasi ya kan. Tapi kita tidak siap kok, berbeda pendapat tuh nggak siap. Dalam Islam itu bahkan dengan orang kafir sekalipun siap. Itu muslimin itu, bukan cuma klaim-klaim tadi itu. Ya kan, kita bicara demokrasi sangat ahli secara teori, tapi kemudian ternyata kita tidak siap untuk kita bermusyawarah, berbeda pendapat, bahkan dalam keadaan beda keyakinan, beda agama, segala macam. Ini luar biasanya dalam musyawarah. Nah, kegagalan para pemimpin di dalam musyawarah itu karena kegagalan mereka dulu di rumah nggak pernah ada itu tema musyawarah. Nah, berarti kan kesolehan dari sisi musyawarah di keluarga kita harus dilatih. Coba kita jawab jujur masing-masing saja. Pernah tidak kita mengajarkan cara musyawarah yang benar di anak-anak kita di rumah? Kan di rumah itu kan kita punya rencana, kita punya keinginan, kadang beda pendapat. Pernah tidak anak-anak kita minta, oke, keputusan di tangan kalian, karena kalian beda pendapat, silahkan musyawarah. Kemudian diajari cara musyawarah. Pernah tidak begitu? Itu contoh bahwa padahal visi besar kita tadi jelas. Visi besar keluarga ini selain harus nyaman, menyejukkan mata di dalam rumah, ternyata juga harus menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Nah, salah satu variabel menjadi pemimpin kan ahli musyawarah.
Seperti Rasul kita itu ciri Rasulullah SAW. Wa amruhum syura bainahum, itu ciri orang beriman. Itu wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka musyawarahkan sesama mereka. Itu muslim itu orang yang paling siap untuk bermusyawarah, artinya siap berbeda pendapat. Ya, itu orang-orang beriman. Oh, kita ini nggak cakap hari. Coba saya kasih contoh pokoknya. Saya pernah sampaikan ini berkali-kali di beberapa kajian saya. Umpamanya contoh ya, pemilihan ketua DKM masjid. Masjid itu kan spesial muslimin, nggak ada selain muslimin kan. Dan yang ke masjid itu kan ya orang-orang khusus, karena nggak semua muslim juga nggak semua muslim ke masjid. Pemilihan ketua DKM masjid. Kenapa sih kalau pemilihan ketua DKM masjid itu mesti harus voting? Yaudah kita voting. Kenapa harus voting? Musyawarah itu dalam Islam bukan voting. Voting itu hanya salah satu variabel saja. Dia bukan segala-galanya. Tiba-tiba voting itu enggak, Mas. Padahal dulu saya ingat betul waktu masih kecil itu kita dulu pernah belajar tentang kata mufakat. Mufakat itu kita sampai nggak ngerti hari ini. Mufakat itu apa? Kepemimpinan itu bisa dengan mufakat. Mufakat itu artinya kita tinggal menunjuk satu orang, kita sepakati satu orang. Yang lebih keren lagi, yang ini saya sudah pernah tantangkan ke banyak orang, nggak ada yang berani. Tapi itu padahal itu cara musyawarah muslimin. Abu Bakar itu ketika beliau mau wafat jelas menunjuk satu nama, yaitu Umar bin Khattab. Saya tunjuk Umar bin Khattab. Kemudian Abu Bakar berkata kepada sahabat yang bertanya, kenapa harus Umar? Masyarakat takut, Umar itu orang keras. Maka Abu Bakar mengatakan bahwa atukhawwifunani fillah, apa kalian menakuti saya tentang Allah? Nanti demi Allah, kalau saya dibangkitkan oleh Allah, kemudian saya ditanya, siapa yang kau tinggalkan untuk memimpin umat Muhammad? Saya akan jawab, ya Allah, saya telah tinggalkan untuk memimpin mereka orang terbaik yang ada, yaitu Umar bin Khattab. Saya bilang gitu. Saya bilang, kenapa kita nggak berani nyoba gitu kan? Kan kalau kepemimpinan milih bupati, milih wali kota, gubernur, presiden, itu ada aturan undang-undang. Kan ketua DKM nggak ada undang-undang ya kan? Muslimin nggak berani nyoba. Kenapa? Karena kita ini tidak mengerti tentang syariat musyawarah ini apa sebenarnya. Ya subhanallah ya. Itu anak-anak kita harus dilatih itu di rumah. Mereka harus mengerti musyawarah itu kayak apa sih. Tidak mesti harus suara terbanyak loh. Lihat ya, suara terbanyak itu hanya salah satu saja. Tapi tidak mesti harus suara. Bayangkan coba. Orang Nabi itu menggeser pasukan di camp Badar. Itu hanya gara-gara usulan satu orang. Nabi sahabat sudah buat tenda, plek berhenti di pasukan 300 sekian belas orang. Langsung dipimpin Rasulullah SAW. Tiba-tiba Nabi didatangi satu orang. Satu orang nanya, ya Rasulullah, kau letakkan pasukan di tempat ini, awahyun unzila alaika, am harbun wa makidah. Ini adalah wahyu yang diturunkan padamu, atau ini adalah strategi perang. Kata Nabi, ini strategi perang, bukan wahyu. Kalau begitu ya Rasulullah, menurut saya tempat ini salah posisi. Strategis untuk perang nanti. Di mana strategisnya? Kata sahabat, di sana. Di dekat sumur Badar, nanti sumur Badar kita buat, kita keringkan, kita buat semacam kolam, airnya kita keringkan, kita kuasai airnya, nanti ketika mereka mengambil air, mereka tidak memiliki air. Dan seterusnya, kemudian Nabi gara-gara satu orang memindahkan 300 sekian belas orang itu gara-gara usulan satu orang. Itu musyawarah. Jadi kita nggak ngerti corak musyawarah dalam Islam itu sebenarnya kita nggak ngerti. Saya pernah baca buku ratusan halaman, judulnya Asyura fil Islam, musyawarah dalam Islam. Itu ada ilmu sendiri, itu ilmu besar. Dan itu yang membuat gagal para pemimpin hari ini karena nggak bisa musyawarah. Itu salah satunya, ya. Ya artinya bahwa nyata bahwa karena itu kegagalan di keluarganya masing-masing. Ya kemudian tiba-tiba jadi pemimpin. Oh di keluarga aja mereka belum belajar semua itu. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sudah jam 1. Jadi intinya adalah bahwa visi besar keluarga, bahwa visinya selain nyaman di dalam rumah kita, mereka harus disiapkan jadi pemimpin. Nah, untuk jadi pemimpin itu kan ada banyak hal yang harus dikuasai. Itu ternyata visinya sudah sejak di rumah. Makanya di dalam rumah kita itu harus sudah mulai dimasukkan itu nilai-nilai visi kepemimpinan itu sudah harus dimasukkan. Ya ini
kemudian setelah itu apa yang bisa kita lakukan. Tidak semua hal diserahkan ke sekolah. Apalagi sekolahan hari ini dengan sangat terbatas. Kalau tidak terbatas kurikulumnya, terbatas gurunya, ya kalau tidak terbatas waktunya, ya kalau tidak yang lebih istimewa kan ada bahwa kita ini orang tuanya, kita ini adalah anak-anak kita, darah daging kita, tentu akan lebih mudah dong, ya kan? Sekarang kita punya hubungan emosional yang tinggi dengan anak-anak kita, beda dengan guru-gurunya anak kita. Makanya keluarga ini harus ambil peran kalau kita ingin menghadirkan generasi di dalam rumah kita yang mereka qurrata a'yun dan mereka telah menjadi lil muttaqina imam. Itu saya kira dari saya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi bulan keluarga yang bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya kembalikan jazakumullah khair. Fadhal. Baik, terima kasih atas apa namanya. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ustaz. Katakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau izin pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan Ustaz, nama saya Pak Tony. Ya, Pak Tony. Ustaz, saya mau tanya. Tadi disampaikan di depan membangun keluarga membangun kesolehan dari keluarga ya. Saya punya teman yang prinsipnya karena katanya mengacu kepada, saya nggak hafal ayatnya, yang jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi dia nggak mau urusan orang lain atau ke masyarakat itu, dia ingin menyelamatkan keluarganya sendiri saja. Sementara tadi yang teman sampaikan justru mengarah kepada kesolehan masyarakat ya. Itu bagaimana Ustaz pandangan yang semacam itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Fauzi. Ya, langsung. Baik, Bapak Tony dan teman-teman semuanya. Jadi ini yang tadi saya sampaikan di depan ya. Ini adalah pemikiran sebagian dari kita yang salah. Kalau ayatnya jelas, kalau tadi makanya menukil ayat yuladina amanu anfusakum wa ahlikum nar, orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kan? Itu kan satu ayat. Berapa banyak di dalam Quran yang itu merupakan ayat-ayat sosial. Coba lihat panggilan ya ayyuhalladzina amanu saja, wahai orang-orang beriman. Orang beriman kan bukan cuma keluarga kita. Itu orang beriman itu artinya begitu banyak orang beriman. Bahkan kalau orang beriman itu artinya lebih hebat dari negara-negara hari ini, karena di negara manapun asal beriman itu saudara kita. Lihat luasnya itu, ya kan? Dan belum lagi begitu banyak ayat dalam Quran yang menyampaikan tentang tugas-tugas sosial. Loh kok jauh-jauh? Rukun Islam loh itu, rukun Islam kita yang 5 itu salah satunya zakat. Rukun Islam itu kan macam-macam ya. Ada yang menggunakan hati, lisan, ada yang perbuatan, ada yang pribadi sekali ibadahnya, ada yang sosial, ada yang memerlukan biaya, ada yang tidak memerlukan biaya. Itu kan macam-macam. Artinya digerakkan semua lini kehidupan kita untuk menjadi pilar Islam. Coba zakat, syariat zakat. Syariat zakat itu apa? Syariat zakat itu bahkan di dalam syariatnya tidak boleh diberikan kepada keluarga yang harus kita tanggung. Itu tidak boleh. Dia diberikannya kepada sosial, kepada orang lain. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihi. Jadi bahkan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi. Artinya itu orang-orang sosial umum, ya, begitu banyak dikasih itu. Jadi salah satu rukun Islam kita saja, itu rukun Islam, ya kan? Itu adalah sosial sekali ibadah. Coba haji contohnya. Haji memang kita berangkat dengan dana kita, oke? Tetapi lihat ayat. Apa ayat yang mengatakan liyashhadu manafi'a lahum, bahwa syariat haji itu kata Allah salah satu fungsinya adalah agar kalian liyashhadu manafi'a lahum, agar bisa mendapatkan, menyaksikan banyak manfaat-manfaat lain.
ya kan? Di antaranya apa? Perkenalan. Dahulu itu haji itu Masya Allah, itu benar-benar haji itu pertemuan internasional tahunan. Benar-benar itu tahunan. Ya, itu pertemuan ilmu, pertemuan bisnis, itu pertemuannya di situ. Artinya memang Masya Allah. Gitu ya. Coba syariat tadi turunan dari zakat, ya dari zakat ada sedekah, ada wakaf. Itu apa kalau bukan kepedulian? Wakaf muslimin, bahkan wakaf sahabat masih ada yang bertahan sampai hari ini, ya kan? Itu apa kalau bukan kepedulian? Kalau bukan kepedulian sosial apa? Ya kan? Mau apa ngurusi? Sekarang bagaimana orang-orang berharta dulu, umpamanya itu mereka menyumbangkan harta umpamanya untuk pendidikan, umpamanya untuk para penuntut ilmu dan para ahli, umpamanya. Dan terus berjalan wakaf itu bisa berabad-abad, bahkan yang sampai usianya sampai sekarang masih ada usia bertahan. Itu kan luar biasa kepedulian. Jadi bukan hanya urusan keluarganya, urusan keluarga sudah selesai. Oke, sekarang saya mau mengurusi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itu saya kira hanya penjelasan tambahan ya, tadi saya sudah sampaikan.